kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia yang akan melaporkan langsung dari depan gedung DPR MPR RI. Ya, selamat pagi Anissa. Bagaimana kondisi terkini dari massa yang berada di depan gedung DPR RI saat ini? Silakan. Ya, Togi dan juga Sabrina, pada pagi hari ini kami langsung melakukan pemantauan begitu ya sejumlah serikat pekerja dan berbagai elemen buruh ini sudah tiba begitu di depan gedung MPR DPR sejak pukul 9:30 tadi. Mereka secara bergantian begitu membuat titik kumpul yang ada di depan gedung DPR MPR ini. Mereka tidak melakukan long march, namun mereka langsung berkumpul di area depan pintu utama, pintu gerbang dari gedung MPR DPR RI. Dan kalau saya bisa ajak Anda sedikit mendekat begitu ya, ini sudah ada jumlahnya puluhan begitu serikat buruh yang sudah hadir di sini. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai salah satu anggota dari serikat buruh yang sudah hadir tentunya pada pagi hari ini mengenai tuntutan apa saja yang akan mereka orasikan, di mana memang target ataupun banyaknya begitu ya buruh yang akan datang ini jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, di mana informasi yang kami dapatkan juga dari ketua partai buruh yang mana tadi juga menyampaikan bahwa nantinya buruh akan ada 2 sesi begitu, di sesi pagi dan sesi siang. Dan hingga pada pukul 10:12 waktu Indonesia Barat ini memang masih terlihat begitu baru sejumlah buruh jumlahnya puluhan begitu yang sudah mendatangi gedung DPR MPR ini. Dan kalau dilihat dari jumlah pengamanan begitu ya masih sama seperti pagi tadi yang saya kabarkan juga, bahwa tidak ada penambahan jumlah keamanan yang bersiaga di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini. Dari informasi yang diberikan oleh Polda Metro Jaya, ada sebanyak 4.969 personil yang nantinya akan dikerahkan di depan gedung MPR DPR pada pagi hari hingga siang nanti. Selain itu juga rekayasa arus lalu lintas Togi dan juga Sabrina ini situasional, melihat nantinya apakah jumlah buruh yang akan datang begitu akan mengganggu jalannya arus lalu lintas, atau justru mereka akan tetap berada di area depan saja sehingga rekayasa lalu lintas ini tidak diberlakukan. Dan kalaupun kita melihat begitu ya di depan kawasan gedung MPR DPR ini memang arus lalu lintas baik itu ke arah Selipi dan juga arah Semanggi terpantau ramai lancar. Itu artinya memang seluruh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 dan transportasi umum masih bisa melintasi di depan kawasan gedung MPR DPR. Baik, Togi dan juga Sabrina, saya akan mendekat di sini. Ada beberapa tuntutan yang ditulis begitu ya di banner yang direntangkan di depan gedung MPR DPR. Kalau biasanya pintu ini adalah pintu utama untuk akses masuk para anggota dewan, pada pagi hari ini ditutup total dan dibentengi oleh pagar-pagar beton melintasi di sekitaran gedung MPR DPR. Saya akan coba mendekat begitu ya. Ini sejumlah buruh masih melakukan persiapan karena memang masih menunggu buruh yang lain begitu. Ada banyak sekali elemen buruh yang tergabung, termasuk tidak hanya buruh saja, melainkan ada aliansi mahasiswa juga turut andil dalam aksi demo buruh yang akan digelar pagi hari ini. Dan tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa ada 120 siswa STM, SMK yang ingin turut serta, namun dari pihak Polda Metro Jaya tengah mengamankan sebanyak 120 siswa tersebut karena memang seharusnya 120 siswa ini masuk sekolah, namun mereka hendak turun ke jalan mengikuti aksi demo yang digelar pada pagi hari ini. Demikian Togi dan juga Sabrina, saya kembali kepada Anda di studio.
Ya Anissa, beberapa saat lalu Anda sempat mewawancarai Said Iqbal selaku Presiden KSPI. Bisa dijelaskan apa poin yang disampaikan oleh Said Iqbal tadi? Dan juga Togi, saya tidak dapat mendengar secara jelas begitu pertanyaan yang Anda lontarkan, namun saya akan bercerita mengenai situasi terkini. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa rekayasa arus lalu lintas ini sampai pagi hari ini belum diberlakukan. Itu artinya masih normal dari kedua arah, baik itu ke arah Semanggi dan juga Selipi. Namun ada beberapa tuntutan begitu ya yang nantinya akan disampaikan oleh serikat buruh yang nantinya akan terjun datang ke jalan dan akan menyampaikan di depan gedung MPR DPR ini. Di antaranya yaitu mereka meminta untuk menghapus outsourcing dan juga pemerintah menaikkan gaji upah minimum di setiap daerah. Selain itu juga Sabrina, kalau tadi saya melakukan penyisiran begitu ya di sekitaran gedung DPR MPR ini, memang tidak ada pihak kepolisian yang menerjunkan kendaraan-kendaraan barakuda ataupun kendaraan patroli. Namun untuk Satgas KSPI, memang hingga pagi hari ini begitu ya, kita masih menantikan kedatangan dari rombongan buruh yang akan mendekat begitu ke depan gedung MPR DPR. Togi dan juga Sabrina, nampaknya sesaat lagi kita akan bersama-sama melihat begitu para serikat buruh ini mulai orasi di depan gedung MPR DPR. Dilihat di layar kaca Anda, Sabrina dan juga Togi, ada ratusan buruh yang baru saja tiba begitu. Mereka menggunakan atribut secara serempak berwarna orange dan putih begitu. Ada lambang ataupun bendera dari salah satu serikat buruh yang terbentang di sebuah bendera yang dibawa. Kita lihat di layar kaca Anda pemirsa, transportasi umum masih bisa melintas, namun untuk kendaraan roda 4 dan juga roda 2 ini sudah tidak bisa melintas di area depan gedung MPR DPR. Baru saja ini rombongan dari sejumlah serikat buruh tiba di depan gedung sembari menyanyikan lagu himne yang dinyanyikan secara bersama-sama begitu. Sayup-sayup terdengar dari sekitar 30 meter tempat saya melaporkan. Dengan jarak para serikat buruh ini mendekat, terus mendekat ke arah depan gedung MPR DPR. Sekali lagi peserta masa aksi. Inilah peserta masa aksi yang baru saja tiba begitu. Jumlahnya bisa saya katakan ini ratusan, Togi dan juga Sabrina. Menggunakan atribut berwarna hitam merah dan mereka juga membawa bendera bersimbol Partai Buruh, di mana mereka membawa banner yang bertuliskan hapus outsourcing dan juga menolak upah murah. Mereka juga meminta kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10%. Kita saksikan bersama serikat dari sejumlah elemen buruh tengah hadir begitu di depan gedung MPR DPR. Ini adalah rombongan dari Serikat Partai Buruh yang baru saja tiba, jumlahnya ratusan pemirsa. Begitu kondusif, begitu damai. Orasi belum dimulai, namun para buruh yang hadir begitu mereka langsung bergegas untuk merapat ke area depan gedung MPR DPR
dan mereka pun juga langsung membentuk barisan dan sudah diarahkan oleh koordinator yang ada di area depan gedung MPR DPR. Selanjutnya ini ada himne juga yang baru saja saya dengarkan, begitu itu artinya ada serikat buruh lain yang tiba di depan gedung MPR DPR. Saya akan coba melihat apakah jumlahnya juga ratusan, Togi dan juga Sabrina. Ini ternyata dengan membawa bendera simbol yang berbeda. Kalau tadi serikat Partai Buruh, kalau ini kita lihat ada SPKEP. Itu adalah bendera yang dibawa oleh rombongan berikutnya begitu yang baru saja tiba. Termasuk ada tuntutan yang mereka tuliskan juga di banner yang mereka bentangkan, yaitu adalah mengenai RUU perampasan aset dan memberantas korupsi yang tentunya merugikan rakyat. Mereka menuliskan beberapa poin-poin yang nantinya akan disampaikan pada saat orasi berlangsung. Tidak hanya sampai di sini saja, Togi dan juga Sabrina. Ini secara bergantian ada rombongan berikutnya yang baru saja tiba kembali. Itu artinya terus-menerus semakin siang jumlah aksi masa aksi maksud saya yang datang di depan gedung MPR DPR ini semakin bertambah. Dan hingga pagi hari ini saya bisa katakan jumlahnya sudah mencapai ratusan. Dan kita pun masih terus memantau jalannya demo yang digelar di depan gedung MPR DPR. Kalau tadi salah satu perwakilan dari Partai Buruh mengatakan bahwa orasi ini akan berlangsung damai dan juga kondusif, di mana nantinya orasi ini akan menggunakan sistem diskusi bersama dengan seluruh elemen buruh yang akan hadir. Dan selain itu juga tadi juga kami sempat menanyakan apakah akan ada pertemuan dengan anggota dewan, namun dari pihak perwakilan dari Partai Buruh ini menyatakan mereka pun tidak menolak apabila dari pihak DPRD ataupun anggota dewan ini turut serta dalam diskusi yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini. Demikian saya kembalikan kepada Togi dan juga Sabrina yang di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas informasi yang melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.